Hai teman-teman mahasiswa UT, kali ini saya, Vendra Ardiansyah, MPD GR, bakal ngebahas tentang hakikat keterampilan berbahasa yang super penting buat kita kuasai biar komunikasi makin lancar, baik di kehidupan sehari-hari maupun di dunia akademik. Nah, ada 6 keterampilan bahasa yang harus kita pahami. 1. Menyimak 2. Berbicara dan mepresentasikan 3. Membaca dan memirsa 4. Menulis. Kalau udah paham dan jago ke-6 skill ini, komunikasi kita bakal lebih efektif dan pastinya makin sukses di berbagai situasi. Hai teman-teman, jadi kali ini kita bakal bahas tentang keterampilan berbahasa yang ternyata banyak macamnya dan punya peran penting banget dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini nggak cuma soal ngomong atau nulis aja, tapi juga melibatkan kemampuan buat mendengarkan, membaca, hingga menyimak informasi. Nah, ada 2 jenis keterampilan utama nih, yang bersifat reseptif, alias kita menerima informasi, dan produktif, di mana kita yang menghasilkan atau menyampaikan informasi. Sekarang kita bakal bahas lebih detail tentang apa aja sih keterampilan reseptif dan produktif itu, dan kenapa keduanya saling melengkapi dalam komunikasi. Yuk, simak penjelasannya. Menyimak dan berbicara lisan yang bersifat reseptif. Menyimak itu sebenarnya sama dengan mendengarkan orang berbicara dengan cermat sambil mencoba memahami maksudnya. Ini termasuk keterampilan reseptif, karena kita lebih fokus pada menerima informasi dari orang lain. Jadi tidak sekadar mendengar, tapi juga memahami, menganalisis, dan mungkin mengevaluasi apa yang disampaikan. Sementara berbicara lisan yang bersifat reseptif itu mirip dengan mendengarkan dulu sebelum memberikan respons. Kita memperhatikan pembicaraan orang lain dulu, baru deh kita berbicara. Jadi, nggak asal ngomong, tapi ada proses mendengar dan memahami sebelum menjawab. Berbicara dan mempresentasikan sebagai keterampilan berbicara lisan yang produktif. Berbicara adalah keterampilan untuk menyampaikan ide atau informasi melalui bahasa lisan. Ini termasuk keterampilan produktif, karena kita yang menghasilkan atau menyampaikan pesan kepada orang lain. Berbicara bisa beragam bentuknya, misalnya diskusi, menyampaikan pendapat, atau berdebat. Mempresentasikan lebih formal, biasanya saat kita menyampaikan informasi secara terstruktur, di depan audiens, mungkin dengan bantuan slide atau visual lain. Sama seperti berbicara, ini juga keterampilan produktif karena kita yang menyusun dan menyampaikan pesan. Membaca dan memirsa sebagai keterampilan bahasa tulis yang bersifat reseptif membaca adalah aktivitas kita memahami informasi yang ada di dalam teks tertulis. Ini juga termasuk keterampilan reseptif karena kita menerima informasi yang sudah ditulis oleh orang lain dan mencoba memahami maksudnya. Memirsa di sini lebih ke memahami informasi yang disampaikan secara visual, seperti gambar, video, atau konten digital lainnya. Jadi mirip dengan membaca, tapi lebih ke media visual, bukan hanya tulisan. Ini juga keterampilan reseptif, karena kita menerima pesan dari media visual tersebut. Menulis sebagai keterampilan tulis yang produktif menulis adalah proses kita menyampaikan ide, informasi, atau pesan melalui tulisan. Menulis merupakan keterampilan produktif karena kita yang menyusun kata-kata untuk dibaca oleh orang lain. Bentuknya bisa macam-macam, mulai dari menulis artikel, esai, laporan, hingga cerita. Intinya, kita yang menghasilkan pesan dalam bentuk tulisan. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi memegang peran penting dalam berbagi informasi. Salah satu bentuk komunikasi yang sering kita jumpai adalah komunikasi satu arah, di mana informasi mengalir hanya dari pengirim ke penerima, tanpa adanya tanggapan langsung. Contoh umum dari komunikasi ini bisa kita lihat dalam pengumuman, ceramah, atau siaran televisi. Untuk lebih memahami bagaimana proses komunikasi satu arah ini berlangsung, kita bisa membayangkannya sebagai alur pesan yang mengikuti langkah-langkah tertentu. Berikut adalah penjelasannya menggunakan simbol arah
untuk membantu visualisasi. Pengirim, pesan mengencoding, mengubah informasi jadi simbol dan bunyi tulisan, menjadi lambang, kemudian bunyi tulisan ditransmisikan, pesan dikirim. Selanjutnya, penerima pesan mendecoding, mengartikan lambang menjadi pesan yang dipahami, kemudian pesan diterima, dipahami. Dalam komunikasi satu arah, informasi hanya mengalir dari pengirim ke penerima tanpa ada umpan balik langsung. Selain komunikasi satu arah, terdapat beberapa jenis komunikasi lain yang memungkinkan interaksi lebih dinamis dan melibatkan umpan balik dari penerima pesan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai dua jenis komunikasi lainnya, yaitu komunikasi dua arah dan komunikasi multi arah, komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah proses di mana informasi mengalir bolak-balik antara pengirim dan penerima, memungkinkan adanya umpan balik langsung. Dalam jenis komunikasi ini, baik pengirim maupun penerima berperan aktif dalam bertukar pesan, sehingga tercipta dialog yang lebih interaktif. Setiap pihak dapat merespons satu sama lain, membuat komunikasi menjadi lebih dinamis dan efektif. Contoh, komunikasi dua arah dapat kita temukan dalam percakapan sehari-hari, diskusi, atau wawancara. Komunikasi multi arah terjadi ketika lebih dari dua individu atau kelompok berpartisipasi dalam interaksi yang sama, dengan aliran informasi berjalan di berbagai arah. Setiap orang dalam komunikasi ini bisa bergantian menjadi pengirim maupun penerima pesan. Karena lebih banyak pihak yang terlibat, komunikasi multi arah biasanya lebih kompleks dan dinamis. Contoh umum komunikasi multi arah bisa dilihat dalam diskusi kelompok, rapat kerja, atau percakapan dalam grup chat. Di sini setiap orang bisa menyampaikan pendapat, memberikan umpan balik, dan merespons orang lain secara bergantian, menciptakan interaksi yang lebih luas. Ketiga jenis komunikasi ini, komunikasi satu arah, dua arah, dan multi arah, mempunyai peran penting tergantung pada konteks dan kebutuhan situasi. Keberhasilan komunikasi terjadi ketika pesan yang dikirimkan oleh pengirim melalui proses encoding dapat diterima dan dipahami oleh penerima melalui proses decoding dengan makna yang sama. Artinya, informasi yang disampaikan oleh pengirim dapat diterima secara jelas dan sesuai dengan maksud awalnya oleh penerima. Jika makna pesan yang dikirim dan diterima berbeda, maka komunikasi dianggap gagal. Manfaat keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa sangat penting untuk memastikan bahwa komunikasi berjalan dengan baik dan efektif. Orang yang memiliki keterampilan berbahasa yang baik mampu menyampaikan pesan secara jelas dan memahami informasi yang diterima dengan akurat. Contoh, reporter. Seorang reporter harus memiliki kemampuan untuk menanyakan sesuatu dengan jelas agar informasi yang didapatkan dari narasumber bisa diteruskan dan ditulis dengan tepat dalam sebuah berita. Jika keterampilan bahasanya kurang, informasi yang disampaikan kepada pembaca bisa salah atau tidak akurat. Kemudian contoh lain yaitu penjahit. Bayangkan jika seorang penjahit gagal mendekode, memahami pesan yang diencode disampaikan oleh pelanggannya. Jika pelanggan meminta model pakaian tertentu tetapi penjahit tidak memahami dengan benar, hasil akhirnya bisa tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Komunikasi yang gagal ini bisa menyebabkan kekecewaan dan hasil yang tidak memuaskan. Dengan memiliki keterampilan berbahasa yang baik, baik reporter maupun penjahit dapat menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa pesan yang dikomunikasikan dipahami dengan tepat. Ini menunjukkan betapa pentingnya kemampuan untuk mengirim dan menerima pesan secara efektif dalam berbagai situasi komunikasi. Keterampilan mikro dalam menyimak adalah aktivitas yang membutuhkan perhatian dan kemampuan untuk menangkap pesan yang disampaikan melalui bahasa lisan. Dalam proses ini, terdapat berbagai keterampilan mikro yang memungkinkan
seseorang untuk memahami pesan yang didengar secara akurat dan efisien. Keterampilan ini mencakup kemampuan mengingat, membedakan bunyi, dan memahami struktur kalimat yang didengar. Berikut adalah keterampilan mikro dalam menyimak, 1. Menyimpan atau mengingat unsur bahasa yang didengar menggunakan daya ingat jangka pendek. 2. Membedakan bunyi-bunyi yang mempengaruhi arti dalam bahasa target. 3. Menyadari adanya tekanan, nada, intonasi, dan perubahan bentuk kata. 4. Membedakan dan memahami arti kata-kata yang didengar. Mengenali bentuk-bentuk kata khusus. 6. Mendeteksi kata kunci untuk mengidentifikasi topik dan gagasan. 7. Menebak makna dari konteks. Mengenali kelas-kelas kata, kata benda, kata kerja, delepolu. 9. Menyadari bentuk-bentuk dasar statis. 10. Mengenali perangkat kohesif. Mendeteksi unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, preposisi, dan unsur lainnya. Keterampilan mikro dalam berbicara adalah keterampilan produktif yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan ide dan informasi kepada orang lain. Agar pesan dapat diterima dengan baik, diperlukan keterampilan mikro yang memastikan pesan disampaikan secara jelas, baik dari segi pengucapan, intonasi, hingga struktur bahasa. Berikut adalah keterampilan mikro dalam berbicara. 1. Mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas. 2. Menggunakan tekanan, nada, serta intonasi dengan jelas dan tepat. 3. Menggunakan bentuk-bentuk kata, urutan kata, dan pilihan kata yang tepat. 4. Menggunakan ragam bahasa sesuai dengan situasi komunikasi. 5. Menyampaikan kalimat utama secara jelas kepada pendengar. 6. Menyampaikan informasi tambahan untuk memperjelas ide utama. 7. Menjaga agar wacana tetap koheren sehingga mudah diikuti pendengar. Keterampilan mikro dalam membaca. Ketika Anda membaca, pasti memerlukan keterampilan untuk memahami dan menganalisis pesan yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Agar proses membaca menjadi efektif, seseorang harus mampu mengenali elemen-elemen yang membentuk teks dan mengambil makna dari tulisan tersebut. Berikut adalah keterampilan mikro dalam membaca. 1. Mengenali sistem tulisan yang digunakan. 2. Mengenali kosakata. 3. Menentukan kata kunci. 4. Menentukan makna kata. Mengenali kelas-kelas kata, kata benda, kata sifat, delada sabingwa. Menentukan konstituen dalam kalimat, subjek, predikat, objek, DLL. Mengenali bentuk-bentuk dasar sintaksis. 8. Merekonstruksi dan menyimpulkan situasi, tujuan, dan partisipan. 9. Menggunakan perangkat kohesif, leksikal, dan gramatikal untuk menarik kesimpulan. 10. Membedakan ide utama dari detail. 11. Menggunakan strategi membaca sesuai dengan tujuan. Keterampilan mikro dalam menulis adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan pesan dalam bentuk teks tertulis. Agar tulisan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca, diperlukan keterampilan mikro yang meliputi tata bahasa, struktur kalimat, dan koherensi tulisan. Berikut adalah keterampilan mikro dalam menulis. 1. Menggunakan ortografi dengan benar, termasuk ejaan. 2. Memilih kata yang tepat. 3. Menggunakan bentuk kata dengan benar. 4. Mengurutkan kata-kata dengan benar. Menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas. 6. Memilih genre tulisan yang sesuai dengan pembaca. 7. Mendukung ide utama dengan ide tambahan. 8. Menjaga paragraf dan keseluruhan tulisan tetap koheren. 9. Memperkirakan pengetahuan pembaca mengenai subjek yang ditulis. Oke guys, kita udah sampai di penghujung pembelajaran nih. Sebelum kita tutup, ada pantun spesial buat kalian. Belajar tekun janganlah lalai, ilmu didapat takkan terbuang. Baca modul walau terasa lengai, esok hari sukses pasti datang. Jika tak punya versi cetak, gunakan digital, sama berharga. Rajin membaca, jangan mengelak, ilmu berkembang, masa depan terjaga.
Semangat belajar jangan pudar, terus berjuang dengan tekad yang kuat. Niscaya esok akan gemilang dan sadar bahwa ilmu adalah bekal yang hebat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya ya.